Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Tema firman Tuhan pada malam ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya melihat di dalam kamus, Ebenezer ini secara harafiah, dia berarti batu pertolongan. Ebenezer ini adalah batu pertolongan. Jadi ketika yang telah kita baca bersama-sama tadi, ketika bangsa Israel mereka mengalami kemenangan yang spektakuler, dan akhirnya agar supaya bangsa Israel tidak akan melupakan peristiwa ini, maka Samuel membuat atau membangun satu batu atau satu tugu, dan tugu itu dia namakan sebagai Ebenezer atau batu pertolongan. Dan dia memberikan satu kalimat yang menjadi berkat bagi kita sampai hari ini, bahwa batu pertolongan itu, Ebenezer itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagi bangsa Israel, batu itu memiliki arti, yaitu sebagai tanda pengingat atau sebagai peringatan. Kita tahu ketika Yakub dia melihat ada tangga yang dari tempatnya kemudian sampai di sorga, dan malaikat turun naik, dan saking dia kagum sehingga dia mengambil batu itu dan dia menjadikan itu sebagai tanda atau peringatan, dan dia menamakan itu Bethel. Karena di tempat ini dia melihat
ada pintu sorga terbuka dan malaikat turun naik dari sorga, turun ke bawah kemudian naik ke atas. Bagi bangsa Israel, batu itu merupakan satu peringatan untuk mengingat apa yang terjadi di tempat-tempat di mana batu itu diletakkan. Tugu Ebenezer atau sampai di sini Tuhan menolong kita, dia memiliki beberapa makna kebenaran. Yaitu yang pertama kita harus mengingat bagaimana Tuhan telah menolong kita di waktu yang lalu. Tuhan telah menolong kita pada masa kini. Dan Tuhan akan menolong kita pada masa yang akan datang. Saya mengutip dari renungan yang ada di Google. Dia memberitahukan tentang Ebenezer ini dapat diartikan dengan 3 hal. Yaitu yang pertama, itu seperti sebuah atau retrospeksi iman. Untuk mengenang kembali apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Ebenezer itu menjadi introspeksi iman. Melihat apakah kita menghargai pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang lalu atau sampai hari ini. Kemudian dia katakan juga Ebenezer itu menjadi satu proyeksi iman. Bagaimana iman kita di tahun yang akan datang. Saya akan menyampaikan kepada kita tentang makna dari kebenaran dari Ebenezer ini. Yang pertama-tama, makna dari Ebenezer atau kebenaran yang bisa kita petik dari Ebenezer atau sampai di sini Tuhan menolong kita. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh melupakan pertolongan dan kasih Tuhan kepada kita di waktu yang lampau. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh melupakan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bangsa Israel itu sering diingatkan oleh nabi-nabi, sering diingatkan oleh hakim-hakim untuk mereka tidak boleh melupakan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Kita tidak boleh melupakan pertolongan dan kasih Tuhan kepada kita di masa yang lampau. Karena kalau demikian, kalau kita melupakan, maka kita tidak dapat menjalani kehidupan pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Apalagi untuk menjalani pada waktu yang akan datang. Bangsa Israel, mereka diingatkan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Kalau saudara membaca di dalam kitab Taurat, membaca di dalam Mazmur, membaca di dalam kitab nabi-nabi, baik nabi-nabi besar, demikian juga nabi-nabi kecil, bangsa Israel selalu diingatkan untuk jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dia telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana demi menyelamatkan mereka, dia membuat mujizat-mujizat dan tula-tula di Mesir. Bahkan tula yang terakhir ialah dengan dibunuhnya semua anak sulung bangsa Mesir, termasuk putra mahkota daripada Firaun yang akan menggantikan dia. Mereka juga sering diingatkan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, membelah laut Kolsom, laut Merah menjadi satu tanah yang kering sehingga bangsa Israel bisa melewati dengan laut itu sebagai pagar di kanan maupun di kiri. Sampai mereka tiba di seberang. Bagaimana juga Allah memelihara mereka sejak dari Laut Merah sampai ketika mereka masuk ke Sungai Yordan. Allah memelihara mereka dengan makanan mana dari sorga selama 40 tahun. Dan daging burung puyuh yang memelihara mereka. Bahkan air yang dikeluarkan dari batu karang. Dan bagaimana Allah melindungi memelihara mereka dari bangsa-bangsa yang ada dalam perjalanan mereka dari Laut Merah sampai ke Sungai Yordan. Dan ketika mereka sampai di Sungai Yordan, dengan dipimpin oleh Yosua, Allah mengeringkan Sungai Yordan dan mereka bisa melewatinya, bahkan mereka bisa merebut Yeriko. Kita tahu peristiwa ini, mereka hanya berjalan sehari sekali, kemudian hari yang ketujuh mereka berjalan 7 kali mengitari tembok Yeriko yang begitu tinggi dan lebar.
Dan ketika mereka bersorak-sorai, maka tembok itu runtuh. Dan akhirnya mereka bisa merebut Yeriko. Dan sejarah mencatat ada 30 lebih raja-raja atau bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Yeriko dalam pertolongan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka bisa merebut yang namanya tanah Kanaan. Demikian juga mereka diingatkan bagaimana ketika hakim-hakim menolong mereka. Hakim-hakim membela mereka dari bangsa-bangsa yang menindas mereka. Dan satu peristiwa kalau kita membaca latar belakang dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ini. Bagaimana ketika bangsa Israel mengalami kekalahan dengan ditandai dengan direbutnya tabut Allah. Elia meninggal, kemudian bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel. Dan tabut Allah mereka bisa tawan. Tetapi luar biasa. Memang Allah itu tidak perlu dibela. Kita tahu kisahnya bagaimana ketika mereka membawa tabut Allah ini di kuil Baal, yaitu di kuil Dagon. Besok hari mereka lihat Dagon itu sudah roboh dan kepalanya itu sudah keluar dari tubuhnya. Kemudian dia menghukum juga orang-orang Asdod. Dia menghukum juga ketika mereka pindahkan ke Gad, pindahkan ke kota yang lain. Tabut Allah itu, kehadiran Allah itu juga menghukum orang-orang yang tidak menghormati dia dengan penyakit. Bahkan ketika mereka membawa tabut Allah ini ke Ekron, ada banyak yang mati dan ditimpa dengan penyakit. Dan akhirnya orang Filistin menyadari bahwa Allah Israel, Allah ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kudus. Dia tidak bisa berdiam di tengah-tengah kuil berhala kita. Dia tidak bisa diam di tengah-tengah bangsa kita yang tidak percaya kepadanya. Sehingga mereka akhirnya menaikkan tabut Allah itu di atas kereta. Dan mereka mendorong kereta itu dan akhirnya kereta itu kembali lagi kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel akhirnya memuji Tuhan karena tabut Allah itu bisa kembali. Musa mengingatkan, Samuel mengingatkan mereka juga. Nabi-nabi mengingatkan mereka, jangan melupakan pertolongan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ebenezer ini juga berarti mengingatkan juga kepada kita, bahwa janganlah kita melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Baik yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dalam Alkitab, maupun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah perbuatan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan saya dan saudara? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur ini, saya percaya kita semua mengalaminya. Amin. Bagaimana Tuhan telah mengampuni dosa saya dan saudara. Kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Baik penyakit dosa, penyakit rohani. Demikian juga begitu banyak penyakit-penyakit secara fisik, secara mental, secara jasmani yang telah kita alami di waktu-waktu yang lalu, tetapi Tuhan sudah menyembuhkan kita. Inilah yang tidak boleh kita lupakan. Jangan biarkan penderitaan, kesusahan, jangan biarkan pergumulan-pergumulan yang kita alami pada hari-hari ini. Kita melupakan begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni, yang sudah menyembuhkan kita, yang sudah menolong kita. Sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini di penghujung tahun 2021. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan janganlah kita lupakan kebaikan Tuhan
yang sudah dia lakukan di waktu-waktu yang lalu. Dia telah menebus kita. Coba ingat 20 tahun, 30 tahun yang lalu, posisi saudara berada di mana? Apakah kita telah menjadi berkat bagi orang lain pada waktu itu? Atau justru sebaliknya kita menjadi batu sandungan untuk orang lain datang memuliakan Tuhan? Kita tidak ada artinya di mata Tuhan, tidak ada artinya di mata manusia atau sesama kita. Tetapi karena Tuhan telah menebus kita seperti dari dalam kubur, firman Allah, Dia telah menebus kita dan Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia mempercayakan kepada kita tugas sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membawa orang lain dari gelap kepada terang, dari jalan yang menuju kepada kebinasaan di neraka, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal di sorga. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berharga sampai hari ini. Perkataan kita didengarkan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, nasihat-nasihat kita memberkati banyak orang. Dan ini sangat bertolak belakang dalam masa-masa sebelum kita mengenal Tuhan. Tapi karena Dia telah menebus kita, Dia telah mengubahkan kita, Dia telah menciptakan kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Maka sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di mata Tuhan. Karena pekerjaan kita membawa orang, bukan dari miskin menjadi kaya, itu memang tugas kita juga. Tetapi yang terutama, dari berjalan menuju kepada neraka, sekarang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita jangan melupakan berbagai mujizat dan keajaiban yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun anggota-anggota keluarga kita. Amin. Kebenaran yang kedua, Ebenezer, atau sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan kita apakah saat ini kita telah hidup sesuai dengan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita telah menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita telah mengasihi Tuhan sehingga kita melakukan perintah-perintah-Nya? Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan perintah-perintahku. Kita akan menjadi pribadi yang berhubungan intim dalam tanda petik dengan Tuhan. Sahabatnya, Dia akan memberitahukan apa yang akan Dia lakukan di dalam dan melalui kehidupan saya. Dan Dia akan juga menuntun kita, memberikan kepada kita firman-Nya, memberikan kepada kita kekuatan. Sama seperti seorang sahabat sejati ketika dia melihat ada sahabatnya mengalami pergumulan, mengalami kesusahan. Maka sahabat yang sejati itu akan pergi merangkul, pergi akan mendampingi dia, memberikan kekuatan kepada dia. Kalau kita ingin menjadi sahabat Kristus, Dia katakan, orang yang melakukan perintah-perintahku, maka dia adalah sahabatku. Melakukan perintah-perintah Tuhan, atau taat melakukan perintah-perintah Tuhan, atau hidup sesuai dengan kasih-Nya Tuhan, itu bukan merupakan pilihan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini merupakan kewajiban anak-anak Tuhan. Kita semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ini bukan pilihan untuk menjadi seperti dengan Yesus, untuk taat melakukan perintah-Nya. Karena firman Allah berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam 1 Petrus 1 yang ke-16 bahkan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun di antara kita yang akan melihat Tuhan. Jadi, kalau kita pada malam hari ini mengamini Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, maka tidak ada jalan lain. Kita harus introspeksi, harus melihat ke dalam, tidak lagi ke masa lalu, tapi ke dalam. Apakah aku telah menjalani kehidupan ini dan menyenangkan Tuhan? Apakah perkataan-perkataanku itu menyenangkan Tuhan?
Apakah tangan dan kakiku, mulutku, kehidupanku yang ada saat ini itu menyenangkan hati Tuhan, atau justru sebaliknya? Kita harus melihat ke dalam. Jangan dulu melihat ke belakang atau ke depan. Perbaiki dulu hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Itulah Ebenezer. Kita melihat apakah kita sudah meresponi kebaikannya. Apakah kita sudah meresponi kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan apakah kita sudah hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara hidup kita yang kudus. Dan firman Allah berkata, kalau ini bukan jalan kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Baik Dia menjawab doa-doa kita, ataupun kita akan bertemu dengan Dia. Bagaimana Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk itu Alkitab berkata, kejarlah kekudusan. Ini harus menjadi prioritas saudara di depan batu Ebenezer. Kita harus melihat dan buat komitmen pada malam hari ini. Aku harus hidup dalam ketaatan. Aku harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Aku harus hidup sesuai dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bangsa Israel selama 20 tahun sejak kekalahan yang memalukan yang mereka alami dari bangsa Filistin yang saya katakan tadi, sampai tabut Allah itu ditawan. Kisah ini terdapat dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Mereka akhirnya hidup di dalam ketakutan, kekurangan, serta penderitaan. Hal ini mereka alami karena bukannya mereka bertobat karena kalah dari bangsa Filistin. Dan tabut Allah itu bisa kembali dengan cara-cara yang supranatural. Tetapi justru mereka menyembah Asitoret. Menyedihkan. Kalau saudara merenungkan cara hidup mereka. Mereka justru memelihara Baal. Asitoret dan Baal ini adalah dewa-dewa sembahan daripada bangsa Kanaan. Padahal firman Allah sudah memberitahukan, karena mereka menyembah Asitoret, menyembah Baal, maka mereka kumuntahkan dari tanah ini, dan kalian yang akan menggantikannya. Tetapi bukan Tuhan yang membawa mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan yang mereka sembah, sekalipun mereka telah mengalami mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tuhan mereka singkirkan, dan mereka menaruh Asitoret dan Baal, dan mereka menyembah Dia. Saudara tahu kisah Gideon ya, heran ya, orang Kristen, hakim kan Gideon ya, tapi ayahnya masih punya patung Baal. Ini namanya sinkritisme. Dia percaya kepada Yahweh, kepada Allah, dia percaya kepada Tuhan, tapi masih ada Baal sebagai alternatif. Kalau Allah tidak memberkati, maka Baal yang akan memberkati. Jangan ada di antara kita pada malam hari ini, di depan batu Ebenezer, di depan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita masih memiliki alternatif kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Melalui cara-cara yang tidak benar, penyembahan-penyembahan yang dalam tanda petik berhala secara modern. Asitoret, saya membaca di dalam kamus, dia merupakan dewi kesuburan dan hubungan seksual, di mana para pengikutnya melakukan hubungan seksual untuk menyenangkan sang dewi. Dan menurut buku tafsiran John Wycliffe, sangat menjijikkan secara moral. Kemudian Baal, siapa itu Baal? Baal itu berarti tuan, berarti Tuhan dalam huruf kecil. Dewa ini merupakan dewa utama di antara bangsa-bangsa Fenisia dan Kanaan. Dan dia juga adalah dewa kesuburan. Kalau Asitoret dewi kesuburan, maka Baal dewa kesuburan. Dewa ini juga diyakini bersemayam di langit, dari mana dia menyuburkan tanah, dan demikian juga mengendalikan alam. Ada yang mengatakan bahwa simbolnya dewa ini, dia memegang petir. Untuk itu kalau saudara lihat waktu Elia berperang dengan nabi-nabi Baal,
Elia bilang, mana Allahmu? Berdoa supaya api turun. Kan dewa petir. Ya, dewa petir. Tunjukkan kehebatan daripada dewa petir. Bukankah dia bersemayam di langit dan dia bisa mengendalikan alam ini? Kalau kita mengetahui latar belakang daripada Baal, mengapa Elia sampai dia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu? God Question mengatakan para pengikutnya diharuskan untuk mengikuti ritual pelacuran. Jadi orang-orang Israel yang begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka masuk ke dalam ritual ini. Mereka mengadakan pelacuran bakti. Mereka mengadakan juga yang namanya ritual pengorbanan manusia. Di mana anak pertama dari mereka yang melakukan pengorbanan dipersembahkan kepada Baal. Itulah zaman ketika Samuel mengatakan Ebenezer. Untuk itu kita baca di awal-awal, mereka harus bertobat. Jauhkan Asitoret, jauhkan Nabi Baal. Jangan kalian berdosa sedemikian rupa seperti itu. Karena itu menjijikkan di mata Tuhan. Samuel mengingatkan kepada mereka. Kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, yang saya singgung tadi, Elia sampai bilang begini dalam ayat yang ke-27. Karena kan mereka sudah berdoa tetapi korban itu tidak dimakan oleh api kan, ya kan? Elia katakan begini, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Ada yang mengatakan mungkin lagi di toilet kali dia banyak. Sampai dia belum mendengarkan apa 450 loh. 450. 2 kali jemaat kita ya. Jemaat kita 200. Doa mereka doa. Gak dapat jawabannya. Mungkin dia lagi merenung. Ada urusannya. Mungkin dia lagi bepergian. Kalau dia ada di Indonesia. Mungkin lagi di Bali dia. Dia gak dengar doa kalian. Barangkali ia tidur. Wah. Dan belum terjaga. Ketika mendengarkan ejekan ini ritual mereka ya, orang-orang Israel yang memuja Baal. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, mereka memanggil lebih keras, serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Bangsa Israel menyembah Asitoret dan Baal, agar supaya doa mereka dijawab. Padahal kita tahu ya, setelah mereka sudah kecapean, Elia katakan, minggir. Ya, Elia cuma berdoa dengan sederhana. Dan turun api dari sorga, membakar korban-korban yang ada di hadapan dia. Padahal yang lain 450, artinya betapa semangat kehidupan kita, betapa hebat kita dalam kehidupan ini, kita melakukan segala sesuatu. Kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, ada dosa di dalam hati kita yang kita sembunyikan, yang belum kita akui di hadapan Tuhan, maka sekalipun kita ada 450 orang dengan begitu ritual yang luar biasa, bahkan mencelakakan diri kita, Allah tidak akan menjawab. Tetapi Elia, karena hubungannya benar dengan Tuhan, dia menyembah Allah yang benar, hidupnya benar, hidupnya kudus. Dia berdoa tidak panjang-panjang, dia tidak melompat-lompat, tidak menari-nari, tidak menore-norekan tubuhnya dengan pedang. Dan Allah langsung menjawab dari sorga dengan api. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang kita muliakan. Kalau hubungan kita benar dengan dia, bahkan sebelum kita meminta, dia sudah menjawab doa-doa yang kita naikkan. Doa orang benar. Doa orang benar berarti ini hubungan si pendoa dengan Tuhan itu benar. Doa orang benar. Ini harus kita tekankan. Bukan doa kita yang luar biasa. Bukan penampilan kita yang luar biasa. Tetapi pribadi kita yang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, api turun dari sorga.
Ya, konteks daripada ayat ini adalah Elia, ya. Sekalipun dia hanya manusia biasa, tapi karena dia benar di mata Tuhan, maka Allah menjawab doa-doa. Mereka menyembah Asitoret dan Baal agar doa-doa mereka dijawab, agar tanah mereka menjadi subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Kemudian yang kedua, agar mereka memiliki banyak keturunan, sehingga mereka menyembah Baal. Akan tetapi semua itu justru membuat mereka semakin menderita. Saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka semakin menderita. Puluhan tahun mereka hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam penjajahan. Sehingga dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan akhirnya Samuel berkata kepada mereka, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Setelah mendengarkan perkataan dari Nabi Samuel, maka dalam ayat yang keempat, mereka akhirnya taat juga orang-orang Israel ini. Jangan kita kalah sama orang-orang Israel ini juga. Mereka taat ketika mendengarkan hamba Tuhan, gembala mereka menyampaikan peringatan dari mimbar. Mereka taat dan akhirnya mereka menjauhkan para Baal dan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan bukti pertobatan mereka dalam ayat yang ke-6, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Hal ini merupakan simbol pertobatan. Dan mengakui dosa mereka dengan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Bagaimanakah aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang membuat mereka akhirnya menderita. Yaitu mereka telah melakukan dosa penyimpangan seksual, yaitu percabulan dan perzinahan. Kemudian mereka bukannya bertobat, merendahkan diri, melainkan mengeluh kepada Tuhan. Sudah berdosa mengeluh lagi. Untuk itu jika ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini, pernah melakukan dosa-dosa seksual yang amoral, yaitu percabulan, hubungan di luar pernikahan, atau melakukan perzinahan baik secara fisik maupun dalam pikiran, dan ini adalah dosa karena perintah Allah kita langgar dalam Keluaran 20 ayat 14 yang berkata jangan berzina, jangan mengingini istri orang lain. Galatia 5:19 berkata perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yesus sendiri berkata dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 bahwa perzinahan itu terjadi dari dalam hati. Semua yang timbul dari dalam hati yaitu percabulan, perzinahan, hawa nafsu adalah dosa yang dilakukan mulai dari dalam hati dan pikiran. Kita harus bertobat sebelum hukuman Tuhan terjadi atas mereka yang melakukannya. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukannya mengeluh, bukannya menyalahkan orang lain. Kita harus bertobat. Pada kesempatan ini, biarlah kita diingatkan untuk kita menjaga diri dan keluarga kita, agar tidak jatuh di dalam dosa amoral ini. Sebab dunia saat ini di mana kita hidup, penuh dengan hal-hal yang amoral. Baik itu di media sosial online, banyak situs-situs porno, film-film yang menayangkan percabulan. Demikian juga lingkungan di mana kita tinggal dan bekerja yang tidak menganggap perzinahan itu atau perselingkuhan itu suatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di layar TV, mereka yang berzina dan selingkuh justru semakin terkenal, justru semakin banyak tampil di media sosial. Ya, saya tidak perlu menyebutkan orangnya. Lebih terkenal, lebih banyak kontrak yang dia terima. Kita harus menjaga diri. Ini kekejian di mata Tuhan. Jangan ada di antara kita yang mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Mau menuruti, mencontoh hal-hal yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat, itu bisa menjadi lelucon. Bercanda, hal yang seksual, yang cabul, porno. Kalau saudara tidak punya kuasa untuk menegur, tinggalkan pergaulan itu. Karena firman Allah berkata di dalam kitab Korintus bahwa pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Lindungi anak kita, istri kita, keluarga kita, diri kita sendiri. Kalau saudara pemimpin dalam jemaat, majelis diaken, pendeta staf, kita bertanggung jawab juga menjaga jemaat-jemaat kita. Mengajarkan mereka untuk menjauh dari dosa seksual. Jangan menjadi contoh bagi mereka. Itu ajaran utama yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Saudara ingat tentang kisah daripada bangsa Israel ketika mereka berzina dengan wanita Moab dalam Bilangan 25 ayat yang pertama. Akibat perbuatan mereka, maka dalam Bilangan 25 ayat yang ke-9, orang yang mati karena tulah ada 24.000 orang banyaknya. Akibat beberapa orang berzina. Kalau ada di antara kita jatuh dalam dosa amoral ini, dampaknya kepada istri, kepada suami kita. Dampaknya kepada anak-anak kita. Dampaknya kepada keluarga kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa dipulihkan. Tapi saya dorong, kalau kita belum mengalaminya, lebih baik jangan mengalami. Jatuh di dalam dosa seksual, perzinahan, percabulan, dan perselingkuhan. Untuk itu, marilah kita menjaga kekudusan keluarga kita. Bawalah keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ajarkan keluarga kita untuk menjauh dari dosa amoral ini. Hindarkan keluarga kita dari pergaulan-pergaulan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Kebenaran tentang makna dari Ebenezer yang ketiga, ini berbicara tentang pengharapan kita pada masa yang akan datang. Tadi yang pertama Ebenezer berarti kita mengingat ya, bagaimana Tuhan itu berkarya di waktu yang lalu. Ebenezer maknanya yang kedua, bagaimana kita harus melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah meresponi kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melihat ke depan, melihat dengan iman atau dengan pengharapan. Karena saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Maxwell, dia berkata jika ada pengharapan akan ada masa depan. Ada kuasa di masa sekarang. Kalau kita punya pengharapan yang luar biasa akan tahun 2022, maka pada hari ini juga kita pasti akan memberikan prestasi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berpikir yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa pada hari ini. Kalau kita punya pengharapan di hari depan, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Jika ada pengharapan akan masa depan, ada kuasa di hari ini. Amin. Haleluya. Ebenezer memiliki makna bahwa sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus telah menolong dan memelihara kehidupan kita, baik pada masa lampau maupun hari ini di tanggal 31 Desember 2021 jam 7:14. Maka Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita besok tanggal 1 Januari 2022 dan seterusnya. Dan ini berbicara tentang pengharapan kita semua. Dan sebagaimana keajaiban, mujizat dan kasih setianya telah memelihara dan meneguhkan setiap pelayanan kita. Baik kepada keluarga, baik kepada jemaat, sesama kita manusia dan kepada Tuhan sampai pada hari ini. Maka Dia juga akan melakukan hal yang sama kepada kita dan keluarga kita mulai hari ini dan di tahun yang baru, tahun 2022. Amin. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Untuk itu kita harus menaruh pengharapan kepada Yesus yang tidak pernah berubah ini. Sebab firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita yang menaruh pengharapan kepadanya bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan akan apa? Akan Yesus dan janji-janjinya. Itu adalah sau yang kuat. Berpeganglah kepada pengharapan ini. Untuk itu, kiranya jangan ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini masih hidup di dalam ketakutan dan kecemasan akan tantangan dan masalah yang ada di hadapan kita di tahun 2022.
Ingat, Ebenezer itu berarti Allah telah menolong kita di waktu lampau. Dan dia juga bersama-sama dengan kita hari ini. Dia juga menjamin akan menyertai saya dan saudara di tahun yang akan datang. Yang perlu kita lakukan saat ini ialah datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Jangan mengeluh. Perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Jika ada dosa yang telah kita perbuat, akuilah itu serta bertobatlah. Kemudian hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan tingkatkanlah ketaatan saudara di dalam mengasihi sesama manusia dan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ingat Samuel ya, kapan dia diberkati oleh Tuhan? Ketika dia memberi, mewakili bangsa Israel, mempersembahkan domba yang menyusu. Ketika dia mempersembahkan, Allah menjawab doa dan Allah menghancurkan musuh-musuh mereka. Artinya, Allah tidak pernah berubah. Kalau kita taat di dalam memberi, saya percaya saudara setia di tahun 2021. Tapi kalau masih kurang kesetiaan saudara dalam memberi secara khusus 1/10 dari penghasilan saudara, maka kita perlu perbaharui buat komitmen di malam hari ini. Mulai tahun depan, saya akan semakin setia memberi 1/10 dari penghasilan yang Tuhan karuniakan, limpahkan kepada saya. Saya mengharapkan dan merindukan agar semua jemaat taat dan setia di dalam membayar perpuluhan di tahun 2022. Sebab ketika kita melakukan hal ini, maka semua janji Tuhan pasti akan Dia genapi dan terjadi di dalam kehidupan kita yang telah taat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kata kunci dalam khotbah pada malam hari ini adalah bertobat, hidup kudus, taat, dan tingkatkanlah kesetiaan saudara dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan di tahun 2022. Maka Tuhan akan menolong kita. Itu janjinya karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya.